2021 sudah berakhir ya teman-teman, dan sekarang kita menyongsong tahun baru 2022. By the way, sekarang aku tuh lagi nggak di rumah bikin video ini. Aku pengen cari suasana yang segar banget, dan kebetulan banget di dekat rumah aku tuh baru tahu ternyata punya tempat yang view-nya seindah ini. Nanti aku bakal kasih lihat ke teman-teman semuanya seperti apa indahnya. Dan jaraknya dari rumah itu nggak sampai setengah kilo loh ternyata. Aku dari mana aja sampai nggak tahu kalau ada tempat seindah ini gitu di dekat rumah aku. So guys, untuk video kali ini aku pengen ngomongin tentang beberapa kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan di tahun 2022, dan tentunya bisa kita jadikan habit untuk kita bisa jadi lebih baik lagi di tahun 2022. Ketimbang tahun 2021 kemarin ya, mungkin banyak banget pelajaran berharga yang bisa teman-teman petik, yang bisa teman-teman ambil hikmahnya untuk bisa lebih baik lagi di tahun 2022 ini. By the way, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel aku, terima kasih aku ucapkan. Dan perkenalkan, it's me Endang Ali. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, 1 suami tentunya ya. Sebenarnya aku tuh nggak jago-jago amat sih kalau misalkan harus tampil bikin video di depan teman-teman semuanya. Aku tuh kaku ya, dan sebenarnya aku tuh bikin video sampai nyiapin skrip ya. Nyiapin skripnya kayak gimana nih. Nih. Aku sambil baca skrip loh kalau aku bikin video. Tapi sebenarnya aku lebih enjoy aja kalau misalkan bikin video tuh yang kayak ngegambar gitu. Karena emang ya nggak harus menampilkan wajah seperti ini. Nggak pede sih sebenarnya. But it's okay. Aku harus belajar karena aku basicnya pengen banget belajar, pengen banyak menyerap ilmu. Walaupun hanya seorang ibu rumah tangga, aku tuh pengen banget bisa mengembangkan diri aku tuh menjadi lebih baik lagi. Walaupun kita hanya tinggal di rumah, tapi nggak kudet, kita nggak ketinggalan informasi. Apa yang bisa dijadikan ilmu dan diserap, walau sambil masak, walau sambil bekerja, ya udah kita tetap harus bisa ada ilmu yang masuk. Gimana sih? Aku juga bingung ngomongnya. Oke teman-teman, udah langsung aja kita ke topiknya. Ini maju-maju terus gimana sih? Ada 22 kebiasaan yang bisa teman-teman terapin di tahun 2022 ini. Tapi untuk video kali ini kayaknya kepanjangan banget kalau kita mesti bahas. Jadi untuk satu video aku bikin 10 kebiasaan aja dulu yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Nanti aku bikin part 2 ini. So let's check it out. 10 kebiasaan yang bakal aku share nanti ini perspektifnya sebenarnya ada luas ya. Mulai dari hidup minimalis, ekonomi, sosial, budgeting, sampai spiritual juga ada. Aduh banyak banget, ya nggak luas-luas amat sih, ya yang keseharian kita aja gitu. Nah kebiasaan yang pertama nih teman-teman yang bisa teman-teman terapin di tahun 2022 ini adalah perluas pergaulan atau wawasan kita. Punya banyak kenalan dan berteman dengan banyak orang itu pasti sangat menyenangkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyesali waktu yang terbuang sia-sia, karena kita punya banyak kesempatan melakukan berbagai banyak hal yang positif dan juga berguna di luaran sana. Nah contohnya kayak gini ya simpelnya. Misalkan nih ya, saat ini nih teman-teman hidupnya di lingkungan yang mungkin maaf ya suka gibah gitu ya, tetangga yang suka gibah itu bukan hanya 1-2 tetangga, ya emang kompleksnya gitu ya, suka gibah. Nah itu kita harus bisa keluar dari lingkungan itu. Mungkin kita cari pergaulan yang bisa bikin kita lebih meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita. Seperti mungkin kita ikut aja di komunitas yang lebih positif lagi. Mungkin buat ibu-ibu komunitasnya itu ya yang ikut pengajian gitu ya. Sekarang kan banyak banget gitu komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti secara online ya, walaupun kita nggak harus keluar rumah gitu. Dari dalam rumah aja sebenarnya udah bisa kita itu ya istilahnya memperluas wawasan kita, nggak harus yang terkungkung dalam kompleks yang emang toksik kayak gitu ya teman-teman. Memperluas pergaulan lewat komunitas yang sangat berdampak dalam kebutuhan fisik atau rohani seperti semangat dan juga dorongan. Seperti yang aku bilang tadi, ikut-ikut kajian keagamaan misalnya. Jadi di situ kita bisa temukan semangat atau sumber motivasi. Kebiasaan yang kedua yaitu banyak belajar atau investasi leher ke atas. Artinya belajar sebanyak-banyaknya. Belajar itu bukan berhenti saat kita selesai kuliah aja ya. Belajar itu lifetime. Nah, contohnya aja nih, baca buku misalkan ya. Bisa kita lakukan dalam 1 bulan itu kita baca 1 buku aja.
atau paling tinggi biasanya kalau orang hobi baca 1 bulan sampai 5 buku gitu bisa diselesaikan. Tapi buat kalian yang emang baru mau belajar, baru mulai kebiasaan baru, 1 bulan 1 buku itu boleh, atau 1 hari 5 lembar atau 5 halaman bisa kalian selesaikan. Nah, gimana kalau misalkan buat teman-teman yang tidak suka membaca? Ada kok orang yang gak suka baca, bisa juga dengerin podcast. Kalau aku sih biasanya nih ya, sebagai seorang ibu rumah tangga, sambil nyuci, sambil masak, sambil ngomong anak, sambil main sama anak, pokoknya sambil apa aja, aku biasa sambil dengerin podcast atau ilmu-ilmu yang bisa aku serap di sela-sela kesibukan aku tuh sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya. Apalagi sekarang itu sudah banyak banget kelas-kelas online yang bisa teman-teman ikuti dari rumah. Internet, mau belajar apa aja di internet itu ya udah semua sudah tersedia, tinggal rajin-rajinnya kita aja. Yang ketiga, sering nunda. Hikmah yang bisa kita ambil dari sering menunda adalah kebohongan. Menunda yang satu membawa ke menunda yang lain. Akhirnya kerjaan jadi undur dan juga menumpuk. Kedengarannya sih receh ya teman-teman, tapi impactnya ke diri kita itu ya luar biasa banget. Nah, yang keempat nih, melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Jadi gini loh, sebetulnya setiap hari kita itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Contohnya, kita bisa kasih senyum gitu saat kita melihat orang yang baru kita temui. Kita nggak pernah tahu loh, barangkali senyuman kita itu bisa bikin cerah harinya dia. Mungkin saja dia itu lagi bete gitu, terus ketemu kita yang ngasih senyum ke dia, otomatis bisa merubah mood dia hari itu dengan senyum positif yang udah kita kasih ke dia. Dia merasa terhibur dengan apa yang sudah kita berikan ke dia gitu ya, senyum yang sudah kita berikan ke dia. Atau bisa saja kayak gini ya, misalkan teman-teman pesan makanan online gitu, GoFood atau apa istilahnya ya. Jadi teman-teman bisa pesannya itu lebih untuk dikasih ke abang ojolnya gitu. Coba kalian bayangkan ya, betapa bahagianya mereka yang kecipratan rezeki karena kebaikan kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan buat orang, itu sebenarnya berbalik ke diri kita sendiri. Kebiasaan positif yang kelima yang bisa kita lakukan di tahun 2022 yaitu banyak-banyak minum air putih. Klise banget ya teman-teman, banyak-banyak minum air putih. Ya lebih kesehatan sih. Ini mah dari dulu-dulu ya, kita udah dengar kalau minum air putih, minum air putih, minum air putih. Tapi mungkin masih banyak dari kita yang kadang suka lupa ya. Mungkin merasa kerjanya nggak meras keringat banget, jadi ya nggak perlu minum air banyak-banyak, tuh aku juga nggak haus gitu ya, pikirannya seperti itu. Padahal sebenarnya waktu tidur pun tubuh kita itu akan mengeluarkan cairan atau tetap butuh cairan. Jadi mulai sekarang kita harus bisa biasakan konsumsi air minimal 2 liter dalam sehari. Lanjut kebiasaan yang keenam teman-teman, belajar mencintai diri sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang di atas ya. Ya, kita mesti belajar memperhatikan gejala-gejala yang ditunjukkan oleh tubuh kita. Kita mesti belajar mencintai tubuh kita sendiri. Contohnya kayak gini ya. Pada saat kita kerja seharian, udah capek nih, tapi kita tetap paksain untuk tetap bisa kerja. Kita usahain, begitu kita merasa lelah, kita itu harusnya istirahat dulu sebentar. Misalnya kita peregangan, jalan sebentar, hidup udara segar, atau seduh kopi gitu ya. Santai aja dulu, nikmati sebentar. Seperti apa yang sedang aku rasakan sekarang ini, aku keluar dari rumah, jalan gitu ya, penat dengan urusan konten. Setiap hari mikirin konten, jadi ya udah aku jalan. Kebetulan di tempat aku tuh lokasinya enak banget. Atau mungkin pas pikiran kita lagi mumet ya, kadang-kadang ada waktu dimana kita lagi mumet, coba deh ambil waktu, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, nggak usah mikirin apa-apa lah, yang penting tenangin aja diri kita sendiri. Ya itu sebenarnya kita lagi memperhatikan apa yang tubuh kita perlukan. So teman-teman, mulai sekarang kalian juga harus lebih memperhatikan diri teman-teman sendiri ya. Yang ketujuh yaitu hidup minimalis. Nah, ini yang sedang aku pelajari ya dalam 1 tahun belakangan ini. Belajar hidup minimalis, pertama, gaya hidup minimalis yang bisa kita coba atau bisa kita terapkan adalah clean surface atau permukaan yang rapi dan juga bersih. Karena aku sendiri sebenarnya, jujur ya teman-teman, aku belum terlalu bersih-bersih banget ya orangnya. Karena asli kita sebagai seorang ibu-ibu yang kadang kita udah capek ngurusin anak, rumah, suami,
Belum kalau misalkan masih punya balita yang aktif, udah deh, kalian pasti pada tahu rasanya kayak gimana ya teman-teman. Nah, kadang kita mikir, ya udahlah, meja kerja berantakan gitu ya, dapur udah nanti aja diberesin gitu ya, ini anak udah nangis. Biasa ya kayak gitu ya. Terus pakai alat blender atau chopper, udah ditaruh di situ aja gitu, gak dibalikin lagi. Nah, di tahun 2022 ini pengen berusaha lebih rapi aja. Barang yang nggak seharusnya ada di situ ya dibalikin aja gitu ke tempatnya. Alat masak yang mungkin tidak tiap hari dipakai ditaruh aja dulu di atas lemari atau di tempat yang aman gitu ya. Kadang kita suka ya semua kita taruh aja di meja misalkan. Padahal sebenarnya kalau nggak dipakai ya malah bikin penuh, bikin mata kita sakit gitu ya. Jadi nggak enak dipandang, nggak enak dilihatnya. Ini adalah poin yang ke-8-nya, kembalikan semua barang ke rumahnya masing-masing atau ke tempatnya masing-masing. Sepatu rumahnya di rak sepatu, buku tempatnya di rak buku, piring tempatnya di lemari piring dapur kan? Jadi kita biasakan setiap kali beraktivitas dari kantor, dari jalan, dari sekolah, buka sepatu langsung masukkan di rak sepatu. Habis makan langsung aja ya piringnya dicuci, jangan ditumpuk di wastafel. Habis mandi nih, terutama bapak-bapak ya, handuknya itu langsung dijemur, jangan nunggu teriakan dari sang istri. Jangan nunggu teriakan dari sang istri baru handuknya mau dijemur. Dan ada juga nih ya aturan 2 menit. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan kurang dari 2 menit, kita lakukan aja langsung dan jangan ditunda-tunda. Misalkan kita lihat ada buku yang tidak pada tempatnya, ya udah tinggal ambil, balikin ke tempatnya. Di mana? Di rak buku. Dan itu akan memudahkan kita di tugas-tugas berikutnya. Dan kita bisa lihat rumah kita rapi, gak banyak barang yang ada di mana-mana. Yang ke-9 teman-teman, hapus duplikat digital, baik itu media seperti foto, video, atau aplikasi. Karena biasanya kita tuh perempuan hobinya screenshot apa aja yang kita anggap menarik gitu ya. Padahal kita nggak tahu ya mau makainya itu buat apa. Dikit-dikit screenshot, dikit-dikit screenshot. Akhirnya memori HP kita itu jadi cepat penuh gitu. Nah di sini mungkin kita bisa mulai dikit-dikit sortir galeri kita dari galeri kita dulu, kayak musik, foto, video, itu yang paling gampang ya, yang nggak penting dihapus aja. Dan setelah itu kita baru menghapus aplikasi-aplikasi yang menurut kita nggak pakai, udah dihapus aja gitu. So yang terakhir teman-teman, ternyata kita sudah ada di ujung yang terakhir, yang ke-10, dan ini masih berhubungan dengan kebiasaan yang nomor 9 tadi, yaitu kita bisa mengurangi konsumsi berita dan juga media sosial. Nanti kudet dong, ada yang berpikir kayak gitu nggak? Aku. So it's okay ya teman-teman, kalau aku di sini ya udah biasa aja, kita ketinggalan informasi, it's okay. Informasinya penting nggak buat kita? Seperti si artis A udah selingkuh, si artis B udah, anggota dewan korupsi. Gak masalah kalau misalkan kalian ketinggalan informasi-informasi yang seperti itu ya. Otak kita itu kapasitasnya terbatas. Jangan sampai kita menumpuk dengan hal-hal yang tidak penting, dan juga kita harus bisa memilih apa yang harus kita dengar dan juga apa yang harus kita dengar dan juga apa yang harus kita lihat. Jangan sampai otak kita dipenuhi dengan hal-hal yang nggak penting gitu ya. So, seneng banget aku sudah bagiin 10 kebiasaan-kebiasaan yang bisa kalian terapin di tahun 2020 dan di tahun 2022. Dan ini ada part 2-nya teman-teman. So, aku harap teman-teman bisa tetap stay di channel aku karena aku bakal bagiin part 2-nya. Dan teman-teman, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah aku share ke teman-teman semuanya itu bermanfaat, bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih positif lagi di tahun 2022. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai di akhir video. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video ini. Kita share sama-sama di kolom komentar apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman punya. Kalian bisa share juga di kolom komentar. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.